Di suatu masa, ketika dunia masih terbagi oleh kekaisaran dan keyakinan, berdiri sebuah kota yang seolah tidak bisa disentuh oleh takdir. Namanya adalah Konstantinopel. Kota itu megah, dindingnya menjulang tinggi. Gerbangnya dijaga ketat, dan selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada yang mampu menaklukkannya. Banyak pasukan datang dengan ambisi besar, namun pulang dengan kekalahan. Konstantinopel bukan hanya kota, ia adalah simbol kekuatan, simbol kejayaan. Dan bagi sebagian orang, simbol yang mustahil untuk dijatuhkan. Namun, jauh sebelum tembok itu diguncang meriam, sebuah janji telah diucapkan, sebuah janji yang menggema melintasi zaman. Dari lisan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sabak-baik pasukan adalah pasukannya." Janji itu tidak pernah hilang. Ia berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan tanpa disadari, janji itu sedang menunggu seorang anak. Tahun ke-1432. Di dalam istana Kesultanan Ottoman, lahirlah seorang anak laki-laki. Namanya Mehmed. Ia adalah putra dari Sultan Murad II. Namun masa kecil Mehmed tidak sepenuhnya mudah. Ia dikenal sebagai anak yang keras kepala, sulit diatur, dan sering membuat gurunya kewalahan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Mehmed kecil bukanlah anak yang langsung menunjukkan kehebatan. Namun, segalanya berubah ketika ia mulai dididik secara serius. Ayahnya tahu bahwa Mehmed bukan anak biasa. Ia harus dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Guru-guru terbaik didatangkan. Ia diajarkan Al-Quran dan agama, ilmu perang dan strategi, sejarah peradaban besar, bahasa Arab, Persia, Yunani, bahkan Latin. Namun, ada satu hal yang paling sering diulang kepadanya, tentang Konstantinopel, tentang kota yang belum jatuh, tentang janji Nabi, dan perlahan, sesuatu tumbuh dalam diri Mehmed. Bukan sekadar ambisi, tapi keyakinan bahwa mungkin dialah orang yang dimaksud dalam sabda itu. Pada usia sekitar 12 tahun, Mehmed pernah diangkat menjadi sultan sementara. Namun, karena usianya yang masih muda, banyak pihak meremehkannya. Ancaman datang dari luar, kekacauan muncul dari dalam. Dan akhirnya, ayahnya kembali mengambil alih kekuasaan. Bagi sebagian orang, itu adalah kegagalan. Namun bagi Mehmed, itu adalah pelajaran. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang kekuatan, kecerdasan, dan kesiapan. Tahun ke-1451, Sultan Murad II wafat. Mehmed kembali naik tahta. Kali ini, bukan sebagai anak-anak, tetapi sebagai pemimpin muda dengan visi besar dan satu tujuan utama, menaklukkan Konstantinopel. Mehmed tidak gegabah. Ia mempelajari Konstantinopel dengan detail. Kota itu memiliki tembok berlapis yang sangat tebal, letak strategis di antara dua benua, perlindungan laut alami, rantai raksasa di Golden Horn. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini bertahan dari serangan. Namun Mehmed tidak melihatnya sebagai kemustahilan. Ia melihatnya sebagai tantangan. Mehmed mulai membangun kekuatan. Diawali dengan meriam terbesar di dunia. Meriam Orban dirancang oleh seorang insinyur ahli senjata asal Hungaria bernama Orban. Awalnya, Orban menawarkan jasanya kepada Kaisar Bizantium, Konstantinus XI, untuk memperkuat pertahanan Konstantinopel. Namun, karena kekaisaran sedang mengalami keterbatasan sumber daya, sehingga tawarannya ditolak. Tidak menyerah, Orban kemudian mengajukan rancangannya kepada Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed melihat potensi besar dalam proyek ini dan segera menyediakan dana serta sumber daya yang diperlukan untuk membuat meriam besar ini. Hasilnya, meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok setiap dentuman, menggetarkan bumi, armada laut. Ia membangun ratusan kapal, mengepung Konstantinopel dari laut, mengisolasi kota sepenuhnya. Strategi
psikologis. Mehmed tidak hanya menyerang fisik, ia juga menyerang mental. Ia menunjukkan kekuatan, ia menunjukkan keseriusan. Dan perlahan, ketakutan mulai muncul di dalam kota. Konstantinopel memiliki satu keunggulan, rantai besar di Golden Horn. Tidak ada kapal yang bisa masuk, namun Mehmed tidak berhenti. Ia berpikir lebih jauh dari siapapun, dan suatu malam, ia melakukan hal yang tidak masuk akal. Ratusan kapal ditarik melewati daratan di atas kayu yang dilumuri minyak. Dalam diam, dalam gelap. Dan saat pagi datang, penduduk Konstantinopel terkejut. Kapal Ottoman sudah berada di belakang mereka. Strategi ini menjadi salah satu momen paling legendaris dalam sejarah militer dunia. Pengepungan berlangsung selama 53 hari. Hari demi hari, meriam terus menghantam tembok. Pasukan terus menyerang, namun pertahanan Konstantinopel masih kuat. Ini bukan kemenangan yang mudah. Ini adalah ujian. Ujian kesabaran. Ujian keyakinan. Ujian tekad. Kondisi di medan perang pun sangatlah kacau. Langit subuh di Konstantinopel masih gelap. Kabut tipis menggantung di atas tanah yang akan segera dipenuhi darah. Suara angin berhembus pelan, seakan dunia sedang menahan napas. Namun di kejauhan, dentuman meriam memecah kesunyian. Hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah hari penentuan. Di sisi luar tembok kota, ribuan pasukan berdiri, bendera-bendera berkibar, pedang berkilau terkena cahaya fajar yang mulai muncul. Di tengah mereka berdiri seorang pemimpin muda. Mehmed II, tatapannya tajam. Tidak ragu, tidak takut, ia mengangkat tangannya perlahan. Hari ini, sejarah akan berubah. Pasukan terdiam. Mereka tahu, ini bukan sekadar perang, ini adalah takdir. Di dalam kota, situasinya jauh berbeda. Lonceng gereja berbunyi keras. Orang-orang berlari, tentara Bizantium bersiap di atas tembok raksasa yang telah berdiri selama berabad-abad. Kaisar mereka, Konstantin Onse Palaiologos, berdiri mengenakan armor. Ia tahu, tembok ini telah menahan ratusan serangan. Tapi kali ini, musuhnya berbeda. Kembali keluar tembok, meriam raksasa yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya siap ditembakkan. Api dinyalakan. DUARR, tanah bergetar. Udara terasa panas. Bola besi raksasa meluncur dan BOOM menghantam tembok Konstantinopel. Retakan kecil mulai muncul. Pasukan mulai bergerak. Langkah kaki ribuan tentara terdengar seperti gemuruh badai. Panah melesat di udara. Tombak beradu. Jeritan pertama terdengar. Perang telah dimulai. Di garis depan, seorang prajurit muda berlari sambil membawa perisai. Napasnya berat. Tangannya gemetar. Di sekelilingnya, teman-temannya satu persatu jatuh. Ia berhenti sejenak, melihat ke arah tembok yang menjulang tinggi. Mustahil, bisiknya. Namun di belakangnya terdengar suara komandan. Tidak ada yang mustahil hari ini. Maju! Ia mengencangkan genggaman dan kembali berlari. Di atas tembok, prajurit Bizantium melemparkan batu, menuangkan minyak panas, dan menembakkan panah tanpa henti. Setiap langkah mendekat adalah pertarungan hidup dan mati. Seorang pemanah menarik busurnya. Lepas, panah menembus dada seorang tentara Ottoman. Ia jatuh tanpa suara, namun barisan di belakangnya tidak berhenti. Mereka terus maju, seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam karang. Salah satu dari mereka berhasil mencapai tembok. Ia memanjat. Anak panah menghujaninya. Satu panah mengenai bahunya, namun ia tetap naik. Langkah demi langkah, sampai akhirnya ia mencapai atas tembok dan berteriak, Allahu Akbar. Teriakan itu menggema, menjadi tanda bahwa tembok itu tidak lagi tak terkalahkan. Retakan semakin besar. Meriam terus menembak tanpa henti. 2 RRR. Akhirnya, satu bagian tembok runtuh. Debu mengepul tinggi.
Semua terdiam sejenak, seolah waktu berhenti. Lalu, maju, pasukan Ottoman menyerbu masuk. Pertempuran berubah menjadi pertempuran jalanan. Lorong sempit dipenuhi bentrokan. Pedang beradu dalam jarak dekat. Tidak ada lagi garis depan. Tidak ada lagi perlindungan. Hanya hidup atau mati. Kaisar Konstantin XI, Palaiologos, turun langsung ke medan perang. Ia tidak melarikan diri. Ia tahu, ini adalah akhir. Dengan pedang di tangan, ia bertarung sampai napas terakhir. Sore hari, langit berubah merah, bukan karena matahari, tapi karena perang. Dan akhirnya, bendera Ottoman dikibarkan di atas kota. Konstantinopel jatuh. Sunyi perlahan kembali. Tidak ada lagi dentuman. Tidak ada lagi teriakan. Hanya sisa-sisa perang. Di tengah kota, Mehmed II memasuki gerbang yang kini terbuka. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap kota itu. Lama, seakan memahami bahwa hari ini bukan hanya kemenangan, tapi perubahan dunia. Hari itu, 29 Mei tahun 1453. Hari ketika sebuah kekaisaran berakhir dan sebuah era baru dimulai. Tembok yang tak pernah runtuh akhirnya jatuh. Dan dunia tidak pernah sama lagi. Konstantinopel berubah menjadi Istanbul, dan dunia pun berubah. Kekaisaran Bizantium berakhir. Kesultanan Ottoman bangkit. Sejarawan menyebut peristiwa ini sebagai titik balik sejarah dunia. Dari seorang anak yang keras kepala menjadi pemuda yang diremehkan, hingga menjadi penakluk terbesar dalam sejarah. Perjalanan Sultan Mehmed II bukanlah tentang keberuntungan, tetapi tentang pendidikan, keyakinan, strategi, dan tekad yang tidak pernah padam. Dan akhirnya, ia menjadi jawaban dari sebuah janji. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita lainnya ya. Dadah!